Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi, kali ini kita masih melanjutkan tentang parenting. Dan topik yang kita bahas adalah anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Sekali lagi, dia anak laki-laki atau dia anak perempuan, dia tetap membutuhkan sentuhan dari papa mamahnya yang seimbang. Jadi bukan hanya berat kepada papahnya atau kepada mamahnya. Mungkin saudara menanyakan begini, Pak, bukankah sebagian anak dekat dengan mamahnya? Tidak ada masalah. Lebih dekat dengan mamahnya nggak masalah. Tapi untuk belajar dari papahnya, itu yang perlu diseimbangkan. Karena memang mamahnya lebih dekat kesehariannya dibandingkan papahnya. Tapi mari setelah belajar ini, luangkan waktu, paksakan diri untuk mengajari anakmu dengan engkau memberikan sentuhan yang seimbang dari segi pria. Pak, berarti hanya kepada anakku laki ya? Kepada anakku laki aku belajar, aku menyampaikan bagianku kepadanya. Oh tidak, juga kepada anakmu perempuan. Karena anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang dari papahnya dan dari mamahnya. Jadi tidak ada masalah. Anak laki-lakimu lebih dekat dengan mamahnya, bisa cerita apa saja. Tapi mari seimbangkan. Dengan ambil waktu berdua, ngobrol, atau ketika sambil bersama-sama. Bukan nasihat yang disampaikan seperti seseorang yang mengajari dengan tegas-tegas gitu. Tidak. Lakukan dengan nyaman. Ceritakan ketika masih sambil makan, ngobrol di ruang tamu, kemudian pergi ke suatu tempat, lihat suatu peristiwa, atau melakukan sesuatu bersama-sama. Ceritakan sisi kepriaanmu, sisi laki-laki yang bertanggung jawab. Pak, berikan contohnya dong. Saya berikan contohnya ya. Tidak ada masalah, sekali lagi. Anakmu perempuan lebih dekat dengan mamahnya, anakmu laki-laki lebih dekat dengan mamahnya, nggak ada masalah. Ayo seimbangkan. Ambil waktu. Contoh nih, ketika jalan sama-sama, bareng-bareng nih sama anakmu laki dan perempuan. Dan engkau melihat satu kejadian di sana. Lihat nih, contoh nih. Nah ini nih, kamu lihat. Ketika saya ambil lagi yang lampu merah dah, lampu lalu lintas merah kan berhenti. Kemudian di sebelah kiri itu ada seorang bapak menggendong perempuan tua yang kemungkinan ibunya. Dan bukan menggendong, membonceng, membonceng. Jadi dilihat begitu, dan sang ibunya atau sang nenek ini kelihatannya sedang ngomong kepada anaknya yang naik motor, yang seorang bapak-bapak ini. Dan bapak-bapak ini dengan perhatian mendengarkan. Tidak jelas mereka ngomong apa, tapi kelihatan begitu perhatian. Lalu sang papa nih ya, sambil nyetir, ayo lihat nih sebelah nih. Lihat, bagus ya. Seorang anak yang mencintai mamahnya. Wow, bagus ya. Terus anaknya nyeletuk nih. Papa begitu nggak sama oma? Ya, oma kan sudah meninggal. Papa begitu nggak sama oma? Papa perhatian loh. Papa perhatian ke mamahmu. Papa juga hormat ke oma. Kamu bisa lihatlah, nanti cerita-ceritalah. Tapi papa ini
juga perhatian ke mamahmu. Yang laki nyeletuk, memang mama kayak nenek ya? Bukan, maksudnya bukan kayak nenek, kayak orang sebelah itu. Lihat bagaimana bapak-bapak itu memberi perhatian kepada orang tuanya. Hatinya itu mengasihi orang tuanya. Ini pria yang pantas dicontoh. Hormat kepada orang tua. Papa ini hormat loh kepada orang tua. Termasuk papa ini menghormati mamahmu loh. Sebagai pendamping papa. Nah, obrolan di mobil itu yang sehat itu, walaupun disertai beberapa hal yang sedikit lucu, konyol, dan memojokkan, menjadi pelajaran buat siapa? Buat anak-anak untuk belajar papahnya. Nah, disinilah mamanya bisa berperan. Mamanya bisa mengatakan, iya loh, papamu ini papa yang tanggung jawab loh. Laki-laki mesti tanggung jawab. Kata laki-laki, tanggung jawab. Laki-laki bisa dipercaya. Laki-laki memberikan rasa aman. Ketika itu didengarkan oleh anaknya laki dan perempuan, maka mereka melihat, oh ini sosok papa, sosok ayah. Jadi tidak masalah anakmu laki atau perempuan, tetap mereka membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Lalu sebenarnya apa yang dipelajari dari seorang anak perempuan atas mamahnya? Dia belajar soal penundukan diri. Bagaimana mamahnya menundukkan diri kepada papahnya. Bagaimana mamahnya diskusi bahkan suaranya keras. Tapi ketika papahnya ambil keputusan, mamahnya nurut dengan rela. Tidak dengan ngomel. Anak perempuan ini akan belajar bahwa oh seperti itu ya kalau aku jadi istri. Seorang anak perempuan belajar mamahnya tunduk kepada papahnya. Anak laki-laki pun belajar dari mamahnya bahwa seorang istri itu tunduk kepada suaminya. Jadi hati-hatilah bapak dan ibu, apa yang engkau pamerkan di hadapan anak-anakmu. Mereka bisa menyimpulkan, oh seperti itu seharusnya. Bayangkan, anak laki perempuan sehari-hari melihat mamah mereka melawan papah mereka, bantah, dan tidak mau menuruti papahnya. Saudara jangan kemudian membantah dengan, ya papahnya kan jahat, nasihatnya tidak baik. Mari melihat secara umum, bahwa papahnya mengambil keputusan demi kebaikan keluarga, tapi mamahnya tidak mau. Sang dua anak ini melihat, oh jadi mamah itu boleh yang melawan papa ya. Itu menjadi contoh buat anakmu laki dan perempuan. Yang anak perempuan mengatakan, oh nanti kalau jadi istri bisa ngelawan ya. Bagus ya. Yang anak lakinya, oh jadi nanti kalau punya istri hati-hati ya. Kalau punya istri jagoan galak kayak begini ngelawan aku. Perhatikan. Anak perempuan belajar apa dari ibunya? Belajar menjadi seorang wanita yang bertanggung jawab, yang mengurusi keluarganya, yang menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan suami dan anak-anaknya. Belajar dari mana? Belajar dari mamahnya. Dan anak laki-laki ini akan belajar ketika dia melihat bagaimana mamahnya bangun pagi, menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk papahnya dan mereka berdua sebagai anak-anak. Maka di pikiran anaknya laki-laki ini, oh menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, memang harus lakukan itu. Belajar apa seorang anak laki perempuan dari ibunya? Yang pertama penundukan diri. Yang kedua melayani. Lalu belajar apa lagi? Belajar menjadi penolong. Wanita mesti menolong suaminya dalam banyak hal. Bukan merongrong suaminya. Bukan menjegal suaminya. Bukan menjadikan suaminya musuh. Bukan. Maka anak laki dan perempuan ini melihat, oh
ini ketika papa ini ya punya masalah nih, punya masalah di pekerjaan karena kena PHK nih. Loh, mama ternyata kemudian ikut ya, jualan apalah begitu mama ternyata. Waduh, dan itu dilihat, mamahnya ini menolong papahnya, mamahnya menolong papahnya. Fungsi penolong ini saudara, dilihat oleh anak-anaknya. Fungsi penolong ini dilihat oleh anaknya. Anak perempuannya akan melihat, oh jadi kalau menjadi seorang istri, harus menolong suaminya ya. Sang anak lakinya akan belajar, oh kalau punya istri ternyata kalau aku sedang mengalami masalah, dia akan menolong aku sebagai suami. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan belajar dari mamahnya. Jadi mau tidak mau, memang belajar. Dan mereka juga belajar dari papahnya. Tentang apa? Tentang banyak hal. Dan bukan cuma anaknya yang laki, tapi juga anaknya yang perempuan. Perhatikan, anak membentukkan dua sentuhan yang seimbang. Buang pikiran bahwa anak perempuan belajar pasti dari ibunya saja, anak laki-laki belajar dari papahnya saja. Buang itu. Dan gantikan dengan konsep ini bahwa anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang dari papahnya dan dari mamahnya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.